Ini ngomong-ngomong selembar lagi nih bacaan kita. Habis ini khatam. Penutupan kapan? Masih lama? 4 besoknya? Oh 4 April masih lama ya, sebulan lagi ya. Nggak apa-apa. Kalau setelah selesai tempo hari mau baca kitab apa lupa saya. Hah? Bacain lagi ya? Berapa nih? 2 gitu ya? Selang-seling apa dibagi 2 waktunya? Yang enak gantian. Kalau 1 hari 2 kitab sedikit sekali ya. Kalau mau selang-seling ya, biar nggak bosan. Nambah waktu. Jadi sampai subuh. Iya, tadi omongin lagi. Halaman 85 dari Bismillahirrahmanirrahim. 2 baris dari bawah. Kemarin tentang apa sih ya? Oh iya. Hadirin hadirat, kita kemarin masih membahas tentang dosa yang kita lakukan. Taubat ya. Taubat ya kemarin ya. Jadi taubat atau dosa yang kita lakukan, kalau itu berhubungan dengan Allah, maka syaratnya 4. Yang pertama, kita menyesal. Yang kedua, kita berhenti. Ya. Yang ketiga, kita berjanji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Itu dosa kepada Allah. Sedangkan dosa kepada manusia, maka tambah lagi syaratnya 1. Setelah 4 syarat itu, maka harus minta ridho kepada orang yang pernah kita perbuati dosa. Ya. Seandainya dosa itu meninggalkan hal yang wajib, maka harus kita qadha selagi kita masih ada umur. Ya. Kemarin barangkali muda-muda kita sholatnya masih belentang-belentong. Belentang-belentong tahu nggak? Nah, maka kita sekarang sudah sadar, sudah insaf, maka kita harus banyakin sholat qadha. Kita yang tahu kita sendiri, bukan orang lain. Kita ingat dulu masih muda, saya sering meninggalkan sholat karena sibuk, mungkin karena pekerjaan, atau memang karena kita sengaja meninggalkan tanpa ada uzur, maka kita qadha. Sekarang kita sadar, kita tobat kepada Allah, maka kita qadha, harus diqadha. Salat yang pernah kita tinggalkan, puasa yang pernah kita tinggalkan. Puasa Senin Kamis. Teman kita nanya, "Kok rajin banget sih sekarang puasa Senin Kamis mulu?" Sebenarnya saya bukan rajin, saya mah qadha ini. Dulu masih muda saya sering enggak puasa Ramadan. Kadang banyakan kalahnya sama menangnya. Jadi teman saya kalau nanya saya, "Lu menang berapa?" Begitu. Menang 2, menang 3. Nah, kalahnya berapa? 27. Banyakan kalahnya. Ada yang begitu masih mudanya. Karena sibuk barangkali, atau mungkin karena memang ya namanya manusia kan. Nah, sekarang udah tua-tua sadar, maka sekarang banyakin puasa Senin Kamis. Senin Kamis aja biar semangat. Padahal mah puasa qadha enggak apa-apa. Padahal beberapa tahun yang lalu kalau Ustaz kita ninggalinnya enggak apa-apa. Qadha. Niatnya apa? Niat qadha aja. Nawaitu sauma ghadin ma'a qada'i Ramadan, begitu aja. Kalau kita mengerjakannya di Senin, insyaallah dapat pahala puasa sunnah Senin. Qadha juga tertutupi, begitu kata para ulama. Ya, kita mau niat puasa ganti qadha, tapi kita mau puasanya di hari Senin, niat aja nawaitu shauma ghadin ma'a qada'i Ramadan. Ya.
Ada sebagian ulama yang berpendapat dia dapat puasa sunat dan dia kodoknya terbayarkan, begitu. Ya. Ada juga yang bilang kodok mah kodok, sunat mah sunat, lain lagi. Bahkan ada ulama yang lebih ekstrim, tidak boleh puasa sunat sebelum bayar kodok. Ya, kodok dulu bayar, baru boleh puasa sunnah. Kalau masih ada tanggungan kodok dulu, karena dia meninggalkan yang wajib. Tidak boleh orang mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Macam-macam pendapatnya. Ya kita kodok aja, nawaitu shauma ghadin kodok Ramadan. Ya. Nah, sekarang ini adalah kita bahas tentang dosa yang kita lakukan bisai ila zalimin au bighairiha fama alimna minha malikahu fanastahillu atau fanastahillahu. Ya, ada kesalahan, kezaliman yang kita lakukan dengan usaha kepada orang yang zalim, au bighairiha atau dengan orang lainnya. Fama alimna, sementara kita tidak tahu. Ya, kemarin saya udah kasih contoh, kita dikasih duit sama kawan kita, padahal itu duitnya boleh nipu, boleh bohongin orang, kita terima aja. Besok kawan kita ditangkap polisi sebagai tersangka penipuan. KUHP berapa tuh? 368 ya? Berapa? Hah? 378. Udah rubah ya? Enggak hafal sih saya. Penipuan 378, ditangkap. Pas ditanya-tanya, salah satu penerima dananya kita, karena kawan kita ngasih duit, kita nggak tahu itu duit apa, terima aja ya. Fama alimna minha, kita tidak tahu bahwa itu hasil daripada kezaliman. Fanastahillahu, maka kita minta dihalalkan. Ya, teman kita nipunya sama siapa nih? Si A, si B. Ya, yang melaporkan si B karena merasa ditipu oleh kawan kita. Kita datang, Pak, mohon maaf, Bapak ditipu ya? Iya, itu kawan saya kemarin ngasih duit ke saya. Kalau emang duitnya belum dipakai, pulangin. Nih, mungkin ini sebagian dari hasil tipuan kawan saya kepada Bapak. Saya dikasih kemarin 20 juta, ini saya pulangin. Ya, kalau tidak, kita minta halal. Berapa kamu dikasih? 20 juta Pak, cuman duitnya udah habis. Saya mohon Bapak halalin ya, sebab saya nggak tahu itu duit Bapak. Saya pikir teman saya ada bisnis, mungkin dia lagi goal proyeknya. Saya dikasih, saya terima aja. Nggak tahunya boleh nipu. Maafin Pak, harus minta maaf, harus minta ridho. Oh saya nggak ridhoin, ganti ya, ganti kemana? Biar kelar urusannya. Pokoknya saya nggak mau tahu, ganti 20 juta, cari dah. Syukur-syukur ya udahlah, kan karena kamu nggak tahu dan kamu nggak salah, yang nipu kan dia bukan kamu. Ya udah saya maafin. Wah, kalau begitu enak tuh, orangnya bijaksana. Ya, karena kita kan nggak ngerti. Fama alimna, kita mana ngerti itu duit yang zalim orang lain, bukan kita. Cuman kita diusahakan, dibagi-bagi, katakan begitu. Ya. Fanastahillahu, maka kita minta ridho atau minta halal. Wa in sadarat atau sadurat hazihil asya minhu fi hal sibab id yalzamu as-sabiyya gharamatun maliyatun. Ya, kalau ini urusan
muncul daripadanya itu dalam keadaan masih anak-anak. Siba itu dari sobi. Fi halis siba, dalam keadaan dia masih anak-anak. Ya. Idlam iz yalzam as-sabi. Maka itu bayi, itu anak menanggung kerugian harta. Ya. Gimana maksudnya? Coba pelan-pelan. Wa in sadurat hadhil asya' minhu fi halis sibah id yalzam as-sabiyya gharamatun maliyatun. Jadi kerugiannya itu harus dibayarkan walaupun itu anak yang kita zolimin masih kecil. Umpamanya begini, ada bocah belum tahu apa-apa, ini bapak ibunya mati, misalnya duitnya banyak banget, katakanlah warisannya banyak, ini anak kan nggak ngerti, kita nih ngurusin dah ceritanya, karena dia nggak paham kita pakai duitnya, itu dihitung tuh, nanti ganti tuh. Gak boleh kita, emang dia ngerti apa-apa. Cuma kan Allah tahu itu bukan jatah kita, bukan duit kita. Kita pakai tuh duit. Ya. Nanti pada saat itu anak besar dihitung tuh perhitungan. Kita harus ngomong, harus jelas berapa harta yang kita pakai. Misalnya itu harta kita bisniskan. Itu keuntungannya kasih dia. Ini kejadian sama guru saya sebenarnya. Saya punya guru itu, dia ahli waris dari orang kaya di daerah Tangerang. Ya, cuma waktu kecil dia mengembara, masuk pesantren lah, sangat kecil sekali. Dia mencari ilmu ke Jawa, ke Banten, kemana. Nah ini bapaknya memang nggak punya anak lagi, dan dia tulis wasiat bahwa saya punya anak satu, namanya si A. Nanti semua harta saya punya dia tuh, diwasiatkan. Nah itu yang diamanatkan nggak boleh tuh dia makan, diamanatkan kepada seorang. Makanya tuh guru saya kayak mendadak, ceritanya begitu beliau. Nah sekarang itu tanahnya dia itu dipakai buat reklamasi di daerah Tangerang sama pinggir laut, sekian ratus hektar. Nah itu udah dibayar. Kayak apa duitnya? Ratusan miliar. Ya mau nggak mau dikasih. Jadi ini suratnya atas nama dia. Surat dikuasakan atas nama dia. Nggak boleh orang lain zalim. Kalau ada orang zalim harus ganti, karena itu hak dia. Ya. Sama misalnya kita punya ponakan belum ngerti, atau kita ada anak yatim atau misalnya siapa punya duit, kita olah, kita dagangin duitnya tanpa sepengetahuan dia, karena dia belum ngerti, kita ajak ngomong juga percuma, nggak nyambung. Ternyata usaha itu berkembang besar dari modal yang kecil. Mungkin orang nggak tahu kalau itu bukan duit kita. Nanti pada saatnya tiba, kita harus kasih tahu anak-anak kita, nah ini bukan usaha bapak. Bapak bisa usaha besar ini dari harta anak itu. Maka nanti kamu nggak punya hak di sini. Ini cuma amanat. Ya, nanti tuh anak besar pulang, udah ngerti ini semua punya kamu. Dia bingung, kok bisa?
Iya, dulu orang tua kamu ninggalin harta dititipin ke saya, punya kamu. Saya bikin usaha, ternyata usahanya berkembang. Semua punya kamu. Kan ada ceritanya. Kalau nggak salah di Riyadhus Shalihin. Apa saya lupa? Apa dia Irsyadul Ibad? Kayak gitu. Wajib itu amanah, nggak boleh kita main-main. Ya. Terus, wa in mata al-malik. Sekarang kasusnya begini. Kalau tadi masih kecil, nah sekarang yang punya harta udah mati. Ya. Fanastahillah. Kita makan duit orang, katakan kita menzolimi orang, uangnya kita makan atau barangnya kita rusak. Kita mau cari nih orangnya nih, ternyata udah mati. Pak, dulu saya pernah makan duren. Durennya jatuh dari pohon. Ternyata itu pohon ada yang punya kebunnya. Terus bagaimana? Saya mau minta halal tuh duren. Oh, punya Pak Haji rumahnya di sono. Kita datang. Pak, ini rumah Pak Haji. Ah, iya benar. Kenapa? Udah meninggal orangnya. Nah, loh. Kita mau minta halal duren nih, yang pernah kita makan tanpa izin, katakan. Matal malik, yang punya udah mati. Fanastahillahu minal warasati. Kita harus minta halal daripada ahli waris. Udah mati Pak, udah lama. Waduh. Emang kenapa? Enggak, dulu saya pernah makan durian beliau di kebunnya tanpa izin, saya minta halal. Udah mati. Anaknya ada nggak Pak? Anaknya ada. Berapa orang? 12 orang. Anaknya 12. Tinggalnya di mana? Yang satu di Bandung, yang paling tua, yang nomor 2 di Surabaya, yang nomor 3 di Tangerang, yang nomor 4 di Lampung, yang nomor 5 di Medan. Itu wajib samperin. Wah, urusan duren semua. Ini hukum. Ini saya kasih kasus yang rada ekstrim gitu ya. Bagaimana tuh? Kalau tinggal di Bendungan Melayu mah gampang dah. Samperin aja pakai sepeda kan. Ini ahli warisnya 12. Ini Pak Haji nih. Semuanya masih hidup. Tuh kita minta halal tuh sama ahli warisnya. Ustaz Fatoni bagaimana tuh? Oh sekarang canggih Pak Ustaz, ada handphone. Boleh dah. Boleh. Tapi masih mu'allaq tuh. Artinya mu'allaq, bagaimana jawaban si ahli waris? Dapat nih nomor telepon nih. Yang di Medan sekian nomornya, yang di Bandung sekian. Teleponin itu ada. Assalamualaikum, siapa ya? Saya Bapak Fulan bin Fulan. Ya ada Bapak. Bapak anaknya Pak Haji. Iya benar, dulu saya pernah makan durian. Kata anak pertama, udah Pak saya ikhlaskan, saya ridhokan. Saya mau telepon adik. Oh silakan ya. Telepon. Yang di Surabaya coret aman. Yang di Tangerang telepon. Waalaikumsalam. Yang dari mana Pak? Begini. Oh iya Pak saya ridho, saya ikhlas. Mendurian aku. Nah yang di Lampung rada gebloknya anaknya. Bapak siapa ya? Kan anak nggak tahu 12 orang. Nggak tahu, kepala boleh hitam, otak kan lain-lain. Bapak makan durian dari kebun bapak saya. Maksudnya apa nih? Saya mau minta itu. Oh nggak bisa. Bapak harus bayar. Berapa harga durian dulu? Dulu, sekarang inflasi udah sekian persen. Wah inflasi ngomongnya. Kali sekian persen dalam setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita. Waduh. Jadi semua total berapa? 500.000. Jadi harus bayar saya, harus bayar. Kalau saya nggak bayar, saya nggak ridho dunia akhirat. Ayo, waduh.
Kalau gitu saya minta nomor rekening. Oh nggak bisa Pak, Bapak harus ketemu saya, bayar langsung cash. Saya nggak punya rekening bank. Ke Lampung bisa begitu. Itulah beratnya. Makanya ini kan urusan hukum nih. Mendingan dulu kita nggak makan durian. Berapa enaknya durian sih? Cuman sampai tenggorokan doang nikmatnya. Ya Allah, segitu ngilernya makan durian di kebun orang. Urusan jadi panjang. Paham gak nih omongan saya? Ya elah. Ngomong ya elah nih saya. Berapa enaknya durian sampai di leher. Kalau urusan jadi panjang begini, saya yakin nyesel kita. Tadi aja gua gak makan tuh. Habis sudah masuk ke perut. Kita udah ngaji. Ada yang nyesel gua ngaji. Kalau begitu gua gak ngaji. Kan gua gak minta halal tuh. Gara-gara gurunya sudah dua gurunya kan guru disalahin. Jadi serba salah. Makanya sebelum terjadi kita hidup biar apik. Ada duit, jangan main makan aja nih, duit apaan? Teman ngajak makan ngasih duit persennya apaan nih, duit apaan? Gue bukan kau percaya sama lu. Bukan tenang aja nih halal. Ya jamin ya. Pokoknya ada apa-apa lu tanggung jawab. Begitu ngomong. Kalau perlu bikin surat di atas materai. Tanda terima 20 juta semata-mata hadiah tanpa ada teteh aling-aling dan tanpa ada kepentingan. Begitu. Nah, duit halal, terjadi apa-apa yang memberi yang ngasih tahu, yang ngasih tanggung jawab. Begitu enak aman nih. Kita udah terlepas. Ya. Ngeri sekarang zaman sekarang. Apalagi ada istilah pencucian uang. Money laundering, pencucian uang. Uang dicuci, bukan pakai sabun nyucinya Pak. Bukan, uang hasil kejahatan dipakai buat bangun masjid. Kan bingung KPK. Masjidnya mau disita, bisa digebuk FPI. Bisa nggak begitu? Bisa. Jalur hijau dibangun musola. Satpol PP bingung mau nguruk duit musola. La ilaha illallah. Ngeri. Fanastahillahu minal warasati. Anaknya 12 samperin aku. Syukur-syukur sih diteleponin pada iya udah ngerti saya. Udah Pak, ridho saya. Udah, orang tua saya juga udah nggak ada, anggap nih buat pahala buat orang tua saya. Itu anak yang benar. Kan anak nggak semua sama. Yang di Medan lagi nggak mau Pak. Pokoknya Bapak harus datang ke sini, saya mau lihat tampang Bapak gimana. Waduh, repot juga. In wujidat ini kalau ahli warisnya ditemukan. In wujidat kepada ahli waris nih. Fanastahillahu minal warasati in wujidat. Kalau ahli warisnya ketahuan si Anu, si B, si C ada di Medan, ketahuan. Wa illam tujad aw lam ya'lam al-malik fanu'tihi apa tuh? In kana baqiyan aw qimatuhu in kana halikan ilal fuqara'i biniyati ayyakuna wadi'atan indallahi ta'ala biwasaliha ila sahibiha yaumal qiyamah. Ya. Sekarang seandainya ahli warisnya ditemukan, enak ya tadi itu. Seandainya enggak ditemukan atau tidak diketahui, anaknya nggak jelas nih di mana, pemiliknya juga nggak tahu, ini punya siapa sih? Nggak jelas Pak, udah ditukar sono, udah berapa kali dijual. Waduh, bagaimana caranya? Fanu'tihi, maka kita kasih inkana bagian kalau ada sisa tuh, ya. Kalau ada sisa, au qimatuhu atau seharganya. Misalnya kita makan durian, berapa duit kira-kira durian montong atau durian Medan? 200.000, ya 200.000 berarti harganya.
in kana halikan, atau musnah, udah hancur, udah habis, udah nggak ada. Ya, harta yang kita makan udah nggak ada, maka kita bagikan kepada kemana? Nu'tihi ilal fuqara, kita kasih kepada orang fakir seharga 200.000. Tapi usaha dulu nyari. Jangan orang yang rumahnya di depan udah gua kasih pakai miskin aja, nggak boleh. Orangnya masih ada, masih hidup, minta halal sama orangnya lah. Udah main potong lenter aja, udah kita potong aja langsung aja sedekahin pada orang miskin. Lah dia nggak tahu apa-apa. Kalau ada orangnya cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak ada, nggak ketahuan rimbanya. Ini sebenarnya kemarin tuh yang kita makan durian siapa sih? Nggak ketahuan, ya udah. Kita cari-cari, pemiliknya nggak jelas. Ada yang bilang rumahnya di sana, udah pindah sana, waduh berapa kali nyari udah keder dah. Nah itu seharga yang kita makan harta itu, maka kita berikan nu'tihi ilal fuqara biniyati, dengan niat, pakai niat nih, ngasih ke fuqaranya pakai niat. Jangan bilang nih gue sedekah nih sama lo, ya hebat kan gue sedekah 200.000 lah, kata gue aduh keren tuh dia tuh, masih tiba-tiba ngasih duit 200.000. Kasih tahu ini bukan duit gue, ini saya sedekah kepada kamu sebagai ganti daripada durian yang saya makan dulu. Saya nyari orangnya kagak ketemu. Nah, fikih mengajarkan, syariat mengajarkan, saya bayar kepada kamu sebagai dengan niat menggantikan barang titipan. Wadiah itu dititipkan kepada fuqara. Ya. Ya, wadi'atan indallah, titipan kepada Allah, ya. Biwasliha, dengan tujuan kepada yang milik, ila sahibiha, kepada pemiliknya, ya, nanti supaya disampaikan kepada pemiliknya kapan? Di yaumil qiyamah. Jadi ntar pada saat kita disidang, kira-kira nih kata malaikat, sebulan ada sangkutan durian nih satu, udah bayar saya wahdi. Kata pemiliknya, durian saya pernah dimakan sama si fulan. Oh mohon maaf nih, kira-kira cerita di akhirat, saya udah kasih fuqara sebagai titipan 200.000. Oh gitu ya, iya. Karena saya cari antum nggak ketemu waktu itu dunia, alamatnya nggak jelas, sampai jadi saya titip. Oh ya udah aman lah, cincai, ya nggak jadi dihukum kita, ya. Oh iya udah, kata Tuhan emang dia ngasih jam sekian tanggal sekian, dia ngasih fuqara, ya. Artinya fuqara ini berarti 3 orang. Kalau fakir 1. Di sini kan ilal fuqara berarti minimal 3 orang. Ya kalau 150 berarti gocap kayak gitulah. Ya, paham ya kata-katanya? Ilal fuqara berarti itu bentuk dari jamak fakir. Berarti orangnya harus 3 tuh minimal. Boleh 5, boleh tergantung duitnya dah. Ya. Kalau misalnya 500.000 mau ngumpulin fuqaranya 5 orang, cepet misalnya begitu. Ya, tapi ini kata-katanya fuqara bukan fakir. Kalau fakir mufrad, kalau fuqara berarti jamak, artinya jamak minimal 3 orang, ya. Nanti begitu yaumal qiyamah. Kemudian lanjut. Wa ghairu maliyin wa huwa aidan nau'ani. Ya. Kemarin kan ada yang sifatnya maliyin. Ya. Sifat kita zalim orang itu ada 2. Ada sifatnya malian, sifatnya harta, ada juga sifatnya qalbiyan, sifatnya perasaan. Nah, sekarang malian ini ada 2. Wa huwa aidan nau'ani. Badaniyun mislul jarahi wad darbi, ya. Wal apa tuh? Istighdam bighairi haqqin, ya. Menzalimi orang yang bukan urusan harta, artinya selain harta adalah dengan sifatnya fisik badani.
Apa tuh contohnya? Melukai. Mislul jarah. Jarah itu melukai. Wad darab, mukul. Ya. Wal istikhdam, apa itu istikhdam? Bi ghairi haqqin, tanpa ada uzur yang membolehkan dia. Misalnya orang enggak salah apa-apa kita pukul. Nah itu kita udah zalim sama dia, harus minta maaf. Harus minta maaf. Kita melukai tanpa ada sebab yang dibenarkan syara ya, maka kita harus minta halalnya. Caranya apa? Ya dengan dilukai juga. Caranya apa? Dengan dipukul juga. Saya dulu pernah mukul, maka pukul saya sekarang. Ya. Baru seri. Kecuali orangnya maafin, ya udah Pak, saya maafin, saya ridho udah. Dulu kan Bapak nggak ngerti, mukul saya, disangka saya maling, padahal bukan. Ya, sekarang orang masya Allah main hakim sendiri, ngeri banget, nggak tahu urusan apa-apa, maling-maling main gebuk aja. Emang hak kita tuh mukul orang apa hak kita? Kalau benar dia nyolong, emang boleh kita mukul? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Lapor polisi, serahin polisi. Ini negara hukum. Ada orang-orang yang ditunjuk untuk menangani seperti itu. Kita nggak bisa main hakim sendiri, main bakar aja. Tempo hari saya lihat di TV orang nyolong motor dibakar, motornya dibakar, orangnya dibakar. Nauzubillah, ya Allah, benci banget, ngeri. Ternyata hasil investigasi polisi, ternyata yang dibakar itu yang punya motor. Lebih gila lagi. Jadi dia bukan maling, dia sebenarnya orang punya motor. Jadi masya Allah, nauzubillah, ini serem ceritanya. Bisa begitu akhir zaman terjadi. Jadi ketika motornya mau dicolong, dia nangkep basah nih yang punya motor. Itu motor gua. Lah ini maling, neriakin dia. Maling, orang nggak tanya lagi, main hajar aja. Pukul, bakar, yang teriak bakar pukul malingnya. Ini orang tanya motor saya, wah lu ngaku aja, lu nggak ngaku, mana ada maling ngaku. Ini saya baca merinding. Subhanallah. Orangnya udah mati, bagaimana tuh? Bisa begitu terjadi zaman fitnah sekarang, auzubillah. Bisa jadi orang yang nggak salah jadi salah, orang yang benar jadi salah, orang yang salah bebas. Bisa begitu permainannya. Orang digebukin, padahal dia yang dicopet, dia yang digebukin. Yang gebukin copetnya kan kurang ajar. Serem. Makanya nauzubillah kita banyak berlindung deh mau keluar rumah ya. Wudu dulu dah, wudu usahain dulu. Jangan batal wudu. Kenapa? Itu jaminan Allah. Ya, jaminan Allah wudu. Ya, pertama kita selamat dari perbuatan yang keji, perbuatan yang fahsya. Ya, minimal kalau ada wudu kita kan enggak berani nyenggol perempuan. Ada wudu, ada perempuan minggir. Kenapa sih, Bang? Gua ada wudu. So suci lo biarin. Kalau nggak ada wudu, deketin perempuan kita deketin lagi. Enaknya hangat musim dingin. Ya. Tapi Allah jamin, waktu Nabi Allah Musa, ya Musa, kalau kamu keluar rumah nggak ada wudu, saya nggak jamin, kata Allah. Terjadi apa-apa dengan kamu, saya nggak jamin. Tapi kalau wudu, jamin insya Allah. Karena sinyal. Kita mau doa, kita mau zikir, kita mau ibadah cepet. Ada wudu sekarang, kita naik busway, naik angkot, bengong, kita baca selawat. Kita baca zikir, cepet. Anak masih ada wudu, sinyalnya kuat, ya, enak. Kita mau sholat, berhenti langsung sholat, ada wudu masih.
Atau kita mau wudu lagi, tajdid wudu, lebih bagus lagi, pahalanya besar lagi. Dan Allah lindungin kita dari segala bala, bencana, fitnah selama kita di luar rumah. Dengan sebab wudu itu Allah lindungi. Yakin saya. Saya sendiri ngalamin. Ya. Mobil itu berapa kali mau terbalik. Kalau ukuran orang, saya tidur di tol bayangin aja. Saya ngerasa mungkin dari wudu kali, saya jaga wudu. Kalau enggak, nauzubillah, Allah masih lindungin saya. Tiba-tiba kontainer, saya kaget. Ya Allah, di belakang kontainer teriakin, wah tidur. Iya, saya bilang jalan begini tuh, tiba-tiba berhenti. Bagus kontainer remnya pakem, kalau enggak kelindes kita. Itu saya berapa kali saya rasa, ya Allah, malam-malam saya sampai rumah sujud syukur. Berapa kali mau naik trotoar, itu saya rasain kalau nggak wudu. Coba deh, ya, karena ini luar biasa ya. Sayup-sayup terdengar azan isya ya. Isya itu ya. Iya. Jadi bagaimana nih? Nah, sekarang bighairi haq, nggak boleh. Artinya kita nggak boleh menyakiti orang secara fisik, ya. Istikhdam itu membudaki orang, artinya membudaki. Jadi orang kita siksa dengan kerja rodi begitu, ya. Orang kita nggak gaji, kita suruh sana angkat sini, itu sama, ya. Contohnya itu mislur jarah, menyakiti, melukai, mukul, atau kita siksa dia. Kita kerja, kita suruh kerja tapi kita nggak bayar, istikhdam. Bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wa qalbiyin ghairi maliyin wa ghairi qalbiyin, ghairi maliyin wa huwa aidan nau'ani. Pertama badaniyun, kedua maliyun. Sekarang yang sifatnya harta, apa tuh? Mislu syatmi, ya. Qalbiyin ini seperti memaki-maki, ya. Memang secara fisik dia nggak rugi, tapi kita maki-maki orang, dia sakit hatinya tuh. Yang kedua wal istihza, menghina, wa nahwihima, dan contoh lainnya deh. Menghina, merendahkan, sama. Memang fisiknya nggak sakit, cuman hatinya sakit. Nah, itu sama, minta ridho juga. Wa tariqil khalas minhuma, dan jalan untuk mengikhlaskan daripada kedua itu aidan istihlal, al istihlal, yaitu minta halal. Ya Allah, in amkana, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, wa illa fatadarru ila Allah, maka cukup mendekatkan diri kepada Allah. Kalau emang nggak bisa nih, kita minta halal, karena mungkin orangnya udah nggak ada, faktor-faktor lain, mungkin juga orangnya keras. Kalau kita minta halal nggak bakal dihalalin nih, maka cukup kita tadarruk kepada Allah. Kita taubat, sebenar-benar taubat, minta maaf, ya Allah, saya udah datang kepada dia, saya udah minta maaf, saya udah minta ridho, tapi dia nggak memaafkan, ya saya serahkan kepada Engkau. Begitu ngomongnya. Tapi ada usaha dulu minta halal. Dulu saya pernah menghina bapak, dulu saya pernah menjatuhkan bapak, dulu saya pernah memukul bapak, dulu saya pernah melukai bapak, ridhoin. Wah enggak, gua dendam sampai kapan, sampai bulu, sampai lindung berbulu, enggak gua maafin. Haram anak keturunan gua, waduh begitu misalnya. Anak keturunan gua haram, ya. Udah begitu. Ya udah, kita mau udah maksimal. Gelar sejadah, ambil wudu, bangun malam, ya Allah, saya udah tobat, sudah minta maaf sama beliau, tapi nggak bisa dimaafin juga, saya serahkan kepada Engkau. Itu namanya tadarruk
ilallah. Ya. Udah deh sampai situ dulu. Kelihatannya azan sudah selesai. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami mohon dikembalikan pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Qamat dah.